Ini aja. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'alal mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Baik, kita sebelum melanjutkan pembahasan bahasa Arab kita bahas dulu berkaitan dengan tugasnya, yang dimana yang paling banyak kelirunya itu di nomor 4. Jelas ya? Karena kalau nomor 1, demikian pula nomor 3, itu kan jawabannya sama. Kalau yang nomor 2, kan kita tinggal cari contoh yang ada di buku, tapi kita carinya dalam Al-Quran. Jelas ya? Nah, ini nomor 4 yang banyak kelirunya, berkaitan dengan contoh fi'il mu'rab ma'lum dan fi'il mu'rab majhul. Kalau nomor 1, apa yang dicari? Fi'il apa? Fi'il mutasarrif. Jelas ya? Cari fi'il mutasarrif. Fi'il mutasarrif itu cukup kita sebutkan fi'il madinya, bisa. Yang penting ada fi'il madi tersebut punya bentuk fi'il mudhari, punya bentuk fi'il amr. Misalnya kita dapat di dalam Al-Quran misalnya iyyaka na'budu, itu kan sudah bisa, tapi itu kan contoh fi'il mudhari'nya. Bisa juga di juz 30, alam tara kaifa fa'ala. Kaifa fa'ala. Jelas ya? Iya, ini bisa kita pakai. Nomor 1, ya, kita sebutkan fa'ala. Jelas ya? Ya, atau kita cari surah yang lain. Misalnya kita jawab ja'ala. Wallahu ja'alakum. Ja'ala. Kemudian abasa. Ya, abasa wa tawalla. Jelas ya? Ini semua bisa terpakai. Semuanya bisa terpakai. Ya, abasa, fa'ala, ja'ala. Itu untuk nomor 1, fi'il mutasarrif. Kemudian untuk nomor 3 langsung jawab sama seperti nomor 1, karena yang ditanya fi'il mabni. Ini yang kurang dipahami ya. Jadi fi'il mabni yang mana, fi'il mu'rab yang mana. Jadi saya ulangi ringkasnya. Ya, kalau kita tidak mau pusing ini materi yang di buku, saya ringkas saja. Semua fi'il mabni kecuali fi'il mudhari.
Jelas? Jadi semua fi'il mabni kecuali fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu mu'rab, bisa berubah. Jadi kalau fi'il madi kataba mabni. Jelas ya? Fi'il amr uktub mabni. Daraba mabni fi'il madi. Idrib mabni fi'il madi. Amr, iya. Bisa juga yang lainnya. Misalnya kita lihat di surah Al-Qadr atau di surah Al-Ikhlas, itu bisa di Al-Qadr ya. Inna anzalna. Ini kan fi'il madi ini. Anzalna. Ya, af'alna. Kan wazannya af'ala. Af'ala itu kan fi'il madi juga. Jadi ringkasnya semua fi'il itu mabni. Yang mu'rab cuma apa? Fi'il mudhari. Jadi yang di nomor 4, kalau kita jawabnya pakai fi'il madi, otomatis sudah salah. Paham ya? Karena yang disuruh kerja di nomor 4 itu fi'il apa? Fi'il mu'rab. Sedangkan fi'il madi itu mabni. Yang mu'rab itu cuman fi'il mudhari. Ya, mudhari yang bagaimana disuruh? Ya, yang maklum dan majhul. Ya, semua fi'il mudhari bisa. Fi'il mudhari itulah yang di halaman mulai dari halaman 27 ini fa'ala. Kan ini fi'il madi nih kalau fa'ala. Jelas ya? Ini kan fi'il madinya. Fa'ala fi'il madi. Fi'il mudhari'nya mana? Yaf'ulu. Nah, ini saja. Yang fi'il mudhari ini yang kita cari. Yaf'ulu, yaf'ilu, atau yaf'alu. Paham ya? Atau di sebelahnya. Ya. Misalnya ini yufa'lilu. Bisa juga. Paham ini? Baik. Kemudian itu fi'il mudhari. Semuanya ini nomor 8 yuf'ilu fi'il mudhari ini bisa dicari juga. Atau yufa'ilu untuk nomor 4 ini ya. Atau yufa'ilu. Ya. Misalnya dalam Al-Quran, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu. Itu kan fi'il mudhari. Nah, itu dijawab nomor 4. Tapi pertanyaannya itu maklum atau majhul? Di sini yang kita lihat ini dari halaman 27 sampai 22 wazan itu, kan ini wazan semua kan? Wazan semua ini. Ya, sampai 22. Itu semua fi'il mudhari maklum. Saya tanya, dari wazan pertama di halaman 27 sampai wazan ke-22 di halaman 30, itu fi'il mudhari'nya, fi'il madinya juga, itu madi mudhari maklum atau majhul? Maklum. Jelas ya? Jadi tinggal kita cari dalam Al-Quran yang bentuknya yufa'ilu atau yufa'ilu. Jelas ya? Dan itu ya, huruf ya bisa berubah tidak? Bisa, karena fi'il mudhari bisa berubah tak? Huruf depannya. Bisa jadi ya, bisa jadi hamzah, bisa jadi ta, bisa jadi
Nah, nun. Iya. Kemudian kalau sudah dapat, itulah yang dijawab. Jelas ya? Iya. Kalau majhulnya bagaimana? Karena majhulnya juga banyak yang keliru. Nah, tinggal kita ikuti kaidahnya. Kalau fi'il mudhari majhul, kenapa dhamma pertamanya fathah sebelum terakhirnya? Anggaplah ini yufailu. Kan maklum karena ini yang tertulis. Majhulnya berarti apa? Yufa'alu. Gitu. Jelas ya? Yufailu. Itu yang tertulis apanya? Maklum atau majhul? Maklum. Majhulnya berarti yufa'alu. Jelas ya? Iya, jadi kalau kita dapat misalnya dalam Al-Quran yunazzilu, berarti maklum atau majhul? Maklum. Kalau yunazzalu majhul. Jelas ya? Jadi diperhatikan, fi'il mudhari itu fi'il yang mu'rab. Fi'il mudhari itu fi'ilnya mu'rab. Yang mana itu fi'il mudhari? Itu di halaman 27, nomor 1 sampai nomor 22 di halaman 30. Fi'il mudhari semua itu. Paham? Fi'il mudhari yang tertulis di situ itu maklum semuanya. Jelas? Contoh. Lihat ini. Apa bacanya ini? Yuf'ilu. Jelas ya? Fi'il apa itu? Enggak, mudhari atau madhi atau amr? Mudhari. Karena dia tertulis di sini berarti dia maklum. Kalau dia majhulnya bagaimana? Dhamma pertama, fathah sebelum terakhir berarti yuf'alu. Paham ini? Iya. Mengerti ya? Jadi saya ulangi itu. Itu perhatikan baik-baik. Di halaman 27 sampai halaman 30 ada wazan di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 22. Itu fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il madhi yang sebelah kanan, fi'il mudhari yang sebelah kiri dekat angkanya. Mengerti? Jelas ya? Kemudian yang tertulis di situ itu fi'il madhi maklum, fi'il mudhari maklum. Jelas ya? Kalau majhul, lihat nih sesuai kaidah. Af'ala. Fi'il apa itu? Itu ada di situ. Madhi, af'ala, madhi, akrama. Jelas ya? Anzala, anzalallahu, anzala, fi'il madhi. Maklum atau majhul? Maklum karena tertulis di sini af'ala maklum. Kalau majhulnya uf'ila berarti unzila, majhulnya. Jelas ya? Dan ini semua kembali lagi bisa seperti daraba yadribu. Kenapa daraba yadribu? Ya, daraba, darabu, af'ala, af'alu, darabat, af'alat. Fi'il madhinya kah? Fi'il mudhari'nya yuf'ilu. Bisa seperti yadribu, yadribani. Berarti yuf'ilu, yuf'ilani. Yadribuna berarti yuf'iluna. Paham ya? Jadi ini perhatikan saja di sini
yang dekat angka itu fiil mudhari. Adapun yang di kanannya ini fiil madhi. Dan yang tertulis di sini adalah fiil ma'lum. Kalau majhul ikuti kaidah. Fiil mudhari bagaimana? Fiil madhi bagaimana? Kemudian ingat, semua fiil yang tertulis di sini halaman 27 sampai 30 bisa seperti daraba. Af'ala bisa seperti daraba. Af'ala, af'alu. Yuf'ilu bisa seperti yadribu. Yuf'ilu, yuf'ilani, yuf'iluna. Paham? Yang mana itu yang daraba yadribu, darabu? Yang di pembahasan apa? Dhamir. Ingat baik-baik. Aku bilang memang itu harus waktu pelajaran dhamir. Ini gentayangan. Biar kita sampai di halaman 30 lebih masih ada dhamirnya. Masih dibahas. Ya, jadi semua fiil mudhari ya bisa seperti itu. Sekarang kita kembali. Kalau fiil mabni dan fiil mu'rab, yang mana itu fiil mabni? Itu semua fiil madhi. Jadi semua fiil madhi apapun wazannya, mau wazan fa'ala, fa'ila, fa'ula, af'ala, apa saja yang di halaman 27 sampai 30, nomor 1 sampai 22, semuanya mabni kalau fiil madhi. Fiil amr juga mabni, yang mu'rab cuman fiil mudhari. Nah, fiil mudhari itu semua 22 wazan, nomor 1 sampai 22 di halaman 27 sampai 30. Dan mu'rab semua sesuai dhamirnya. Yuf'ilu mu'rab, yuf'ilani mu'rab, yuf'iluna mu'rab. Fi'il mudhari itu tuf'ilu mu'rab, tuf'ilani mu'rab. Kecuali kalau hunna, yuf'ilna, yadribna, itu yang mabni. Sama antunna. Ya, tuf'ilna berarti tadribna. Halaman berapa itu dhamir? 16, 18, 16, 15. Itu perhatikan. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi mabni atau mu'rab? Mabni. Ini kan yang jadi patokan ini. Apa wazannya ini kalau daraba? Fa'ala. Tadi af'ala. Kasih ikut nih, af'ala. Kalau dia berubah ke samping berarti tambah alif. Af'ala. Berubah lagi ke samping af'alu. Berubah lagi ke samping af'alat. Apa beda-bedanya itu? Beda-beda dhamirnya. Kalau daraba dhamirnya huwa, daraba dhamirnya huma, sama. Af'ala huwa, af'ala huma, darabu hum, af'alu hum. Jelas ya? Dan seterusnya. Ini madhi mabni semua. Kalau fi'il mudhari'nya, maka fi'il mudhari sudah kita bilang kalau fi'il mudhari itu mu'rab. Tapi yang di sini ini yang dua tidak diajak. Jelas ya? Ini dua mabni. Paham ini? Dua ini mabni. Dhamir apa ini yang di sini? Yadribna. Dhamir hunna. Kalau tadribna, antunna. Ingat gitu. Jadi contoh misalnya di sini kita ganti fiilnya, wazannya. Ini kan yaf'ilu toh? Yaf'ilu. Nah, kita kasih contoh misalnya yuhsinu. Yuhsinu. Berarti kalau di sini huwa yuhsinu. Kalau huma yuhsinani. Kalau hum yuhsinuna. Kalau hiya tuhsinu. Kalau huma
perempuan tuhsinani. Itu mu'rab semua. Kalau hunna yuhsinna. Apa gitu sih? Yuhsinna. Nah, itu mabni atau mu'rab? Mabni. Paham ya? Iya. Seperti di surah Al-Mujadilah, ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyina. Iya, yubayyina. Yubayyina. Apa dhamir yang ada di sini? Dhamirnya huwa, huma, hunna. Apa wazan fiilnya? Yubayyina. Berarti yufailu, yufailani, terus yufailuna, tufailu, tufailani, yufailna, yubayyina. Paham ya? Cocok-cocokkan gitu. Nah, kita kalau tidak paham mengatur polanya, itu yang sulit. Jelas? Contoh lagi. Yubayyinaka ala alla yusyrikna. Sama itu. Yusyrikna billahi syai'a wala yasrikna. Yasrikna. Nah, sama ini yadribna, yasrikna. Siapa yang mencuri? Kan yasrik, mencuri. Siapa yang mencuri? Hunna. Saya tanya ini, yasrikna fi'il mudhari mu'rab atau mabni? Kenapa bisa mabni padahal fi'il mudhari mu'rab? Karena ada dhamir hunna. Ada hunna. Ini hunna. Kadang tidak ada ji. Contoh yasriku fa in saraka fa yasrika seperti di surah Yusuf. Yasrik, yaf'ilu, yasrik, yadribu, yasriku. Berarti mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa yasrik mu'rab, yasrikna mabni padahal sama-sama fi'il mudhari? Iya, kalau yasrik tidak ada jihunna. Kalau yasrikna ada hunna. Jadi ingat, yang mu'rab itu fi'il mudhari. Kecuali kalau ada nananya di belakang, nana. Jangan. Jelas ya? Kalau bersambung dengan hunna jangan, mabni. Mengerti? Banyak kan dalam Al-Quran. Alam naj'alil arda, dan seterusnya. Baik, ada pertanyaan masalah tugasnya mu'rab mabni. Jadi ringkasnya fi'il mabni adalah fi'il madhi dan fi'il amr. Kalau fi'il mu'rab apa? Fi'il mudhari. Ya, semua bentuknya sesuai domirnya, kecuali fi'il mudhari'nya sama domir siapa? Hunna dan antunna. Fi'il mudhari mu'rab. Tapi kalau ada hunna melengket sama dia atau antunna melengket sama dia, jadinya mabni. Ada pertanyaan? Siapa yang tidak kerja tugas? Ya. Jadi kerja tugasnya, latihan-latihan di situ. Supaya mengukur, paham tidak? Jelas ya?
Kalau tidak paham, alhamdulillah dijelaskan kembali. Kalau paham semua, alhamdulillah, tambahi tugas kita. Baik. Jadi lanjut. Lanjut ya. Bisa nih kayak saya cabut saya. 15% itu cukup. Baik, kita lanjut ya. Sekarang bab keempat. Al-ismu bin nazari ila tarkibihi. Isim ditinjau dari penyusunannya. Isim ditinjau dari penyusunannya. Apa maksudnya? Iya. Isim itu ditinjau dari penyusunannya terbagi dua. Ada isim jamid, itu satu. Yang kedua ada isim mushtaq. Isim jamid itu dia isim yang menjadi apa? Menjadi apa di situ saya tulis? Dasar. Sedangkan isim mushtaq itu pecahan. Apa maksudnya? Ya, maksudnya begini. Kalau isim jamid itu ada memang mi. Paham ya? Ada memang mi dalam bahasa Arab, tidak bisa asal bikin. Paham maksudnya? Itu isim apa? Jamid. Ya, dia isim yang merupakan dasar dari setiap kata. Kita tidak bisa ubah-ubah. Mengerti? Kalau isim mushtaq itu pecahan. Pecahan maksudnya apa? Ada rumus kalau kita mau buat. Ada rumusnya. Contoh. Kataba artinya menulis. Jalasa artinya duduk. Taib. Asal ini kataba isim atau fiil? Fiil. Ini fiil asal namanya. Fiil madi tak? Jalasa juga fiil madi, fiil asalnya. Asalnya di sini. Makanya kalau kita cari di kamus, kataba duluan tadi tulis. Sekarang ada juga isim yang menjadi dasar dari kataba. Apa itu? Kitabatan. Kitabatan. Kalau jalasa, apa kata apa isim yang menjadi dasarnya? Kan kalau jalasa fiil, dia dasarnya fiil dasar, fiil asli begitu. Ya, kalau jalasa julusan. Sama enggak seperti kitabatan? Sama enggak? Tidak. Sekarang saya kasih lagi, sabar ya, jangan dulu kemana-mana. Sekarang lihat, kataba menulis, kitabatan penulisan, jalasa duduk.
julusan duduk. Sekarang kalau pelakunya ada caranya. Ini dan julusan kita ubah ke bentuk fa'ilun. Kita lihat nih di fi'il dasar. Yang fa itu apa? Ka. Yang ain itu apa di kata ba? Ta. Yang lam itu apa di kata ba? Ba. Kan fa'ala kata ba. Berarti kalau kitabatan penulisan, orang yang melakukan penulisan katibun. Pelakunya jalasa. Iya, berarti jalisun. Nah, sekarang antum bandingkan dua. Fiilnya sama. Sama-sama apa? Fa'ala. Iya. Kemudian pelakunya sama-sama fa'ilun. Tapi kata dasarnya, isim jamitnya sama beda? Beda. Nah, sekarang lihat di kamus. Saya kasih lihat ya. Kita cari kata ba. Iya. Apa yang kita cari? Kata ba. Yang bagaimana disuruh cari? Yang ada kata ba-nya, ada garis harakatnya, kemudian ada kata lagi setelahnya. Nah, lihat, ini, perhatikan baik-baik ini. Nah, ini toh? Ini toh? Nah, fi'il madinya apa? Fi'il madinya apa? Fi'il madi. Kata ba. Fi'il mudhari'nya, iya, harakatnya di situ apa? Dhammah, yaktubu. Lihat, ada lagi kata setelahnya enggak? Ini mi isim jamid ini. Katban, kitaban, kitabatan. Jelas ya? Itu di situ isim jamidnya. Ya, bisa salah satunya. Contoh lagi jalasa. Nah, ini lihat. Jalasa, apa harokat di garisnya? Ini harokat di garisnya kasrah. Jalasa yajlisu, apa kata setelah garis? Julusan, itu isim jamid. Kalau pelakunya sama di semua, fa'ilun. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat lebih rinci biar lebih paham lagi. Baik, isim jamid yang merupakan dasar, isim yang merupakan dasar itu dua. Satu isim dzat, dua masdar. Apa itu isim dzat? Isim yang tidak memiliki fiil. Paham ya? Ada isim tapi tidak ada fiilnya. Kalau kita kan di sini contohnya kitabatan, isim toh, ada tanwin toh? Apa fiilnya? Kataba. Julusan, isim, ada tanwinnya. Apa fiilnya? Jalasa. Katibun, apa fiilnya? Kataba. Jalisun, apa fiilnya? Jalasa. Rajulun, apa fiilnya? Apa artinya rajulun? Laki-laki. Ada fiil melaki-lakikan. Coba cari rojala. Tidak ada. Nah, rojala. Cari. Lihat. Ada tidak? Ada enggak? Tidak ada kan? Baroha. Tidak ada. Kita cari yang ada garisnya, baru ada harokatnya, baru ada kata lagi setelahnya. Bukan kayak satu-satu kata seperti di atas ini. Ini kan satu kata, rajul, rijal. Jelas ya? Rajulu, ini kan bukan fi'il ini semua, ini isim ini. Kalau tidak ada harokat di belakangnya itu isim. Ini. Kemudian cuma satu kata. Kalau satu kata ji, kayak ini tuh satu kata ji tuh.
tidak ada harokat di belakangnya, maka itu isim. Rajulun, orang laki-laki. Rijal, berarti rijalun, kaki. Ya. Rajulu at-taharri, rajul laki-laki, at-taharri mencari, laki-laki mencari. Apa itu? Bukan cari jodoh, detektif. Paham ya? Laki-laki yang mencari. Ya, kan detektif kerjanya mencari, cari orang hilang. Ya, rajulu akmal. Ya, laki-laki akmal, beramal, laki-laki beramal, berarti pebisnis. Makanya di sini terjemahannya pelaku bisnis. Rajul daulah, laki-laki negara daulah, berarti negarawan. Ya, rajul qada dan seterusnya. Paham ya? Jadi tidak ada fiilnya. Ada fiilnya rajulun? Enggak ada. Jelas ini? Kemudian jabalun, gunung, ada fiilnya, menggunungkan. Enggak ada. Gusnun, daun. Gusnun, daun atau ranting? Gusnun. Iya, cabang, dahan besar, ranting. Iya, ranting ya. Dahan, ranting. Nah, ini juga tidak ada fiilnya. Paham ini? Jadi ada isim yang tidak punya fiil. Isim apa namanya? Isim zat. Isim jamid yang kedua adalah isim masdar. Apa itu? Kata dasar. Isim masdar itu kata dasar. Nah, cara terjemahnya gimana? Cara menerjemah kata dasar itu rumusnya kita kasih pe di depan, baru terjemahan fiil. Terjemahan fiil, baru kasih an di belakang. Atau kasih ke di depan, kasih terjemahan fiil, kasih an di belakang. Jelas ya? Atau tidak ada di depannya apa-apa, kasih terjemahan fiilnya, baru kasih an di belakang. Atau tidak pakai apa-apa dia, tidak ada di depannya, tidak ada pula di belakangnya. Kata dasar namanya. Ke an, atau tidak ada sama sekali. Contoh, fiilnya qatala. Bahasa Indonesianya dulu ya, jangkit dulu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya mau dulu. Qatala artinya membunuh. Kata dasar dari membunuh apa? Bunuh. Itu menyuruh ki atau kata dasar? Bunuh. Bunuh dia, berarti menyuruh. Fil amr. Berarti apa? Bunuh. Kasih kasih an. Pembunuhan. Jelas ya? Kan tidak mungkin disambung tanpa m. Ya, itu kan orang sudah tahu nih, karena fiilnya membunuh. Berarti pembunuhan. Iya. Contoh lagi. Iya. Misalnya aman. Betul. Aminah. Aman. Iya, kata dasarnya kalau pakai kean berarti keamanan. Jelas ya? Dipahami? Kalau yang tidak ada awalannya tapi ada an belakangnya, iya, amal, amilah, beramal. Iya. Kalau kata dasarnya beramal, amal atau amalan? Amalan. Bisa amal, bisa amalan ya. Langsung sekaligus contoh yang keempat. Bisa juga contoh keempat, duduk, jalasa, duduk. Kata dasarnya pendudukan atau kedudukan atau dudukan atau duduk. Duduk saja. Paham ya? Duduk saja. Mengerti kata dasar? Itu dalam bahasa Indonesia. Sekarang dalam bahasa Arab itu dia lebih mudah. Cuma 2 caranya. Kata dasar dalam bahasa Arab hanya 2. Tergantung apa? Tergantung fiilnya.
Kenapa tergantung fiilnya? Lihat. Kalau fiilnya sulasi mujarrad, apa itu sulasi mujarrad? Fa'ala, fa'ila, fa'ula. 3 huruf asli fiilnya. Kataba, sulasi mujarrad bukan? Sulasi mujarrad. Ya, jalasa, sulasi mujarrad bukan? Sulasi mujarrad. Syariba, sulasi mujarrad. Karuma, sulasi mujarrad. Intinya kalau fiil madinya 3 huruf, maka namanya sulasi mujarrad. Masdarnya bagaimana kalau sulasi mujarrad? Lihat di kamus. Ya, contoh syariba. Apa kata dasarnya? Lihat, kita cari ya. Syariba, cari yang ada garisnya, baru ada kata setelahnya. Ada garisnya, ada harokat di garisnya, ada lagi kata setelah garisnya. Ini dia, lihat. Syariba, ada garis, ada harokat. Ada kata. Ya. Berarti bisa syariba, fi'il mudhari'nya apa? Fathah harokatnya berarti yashrabu. Setelah garis, syurban, itulah masdar yang setelah garis. Paling banyak dipakai yang pas setelah garis. Jelas ya? Syurban. Contoh lagi, karuma. Karuma, cari yang fa'ula, ada garis harokat, baru ada kata setelahnya. Ini lihat. Lihat. Karuma, apa garisnya? Apa harokat di garisnya? Harokat di garisnya dhamma. Berarti karuma yakrumu. Masdarnya apa? Karoman. Jelas ya? Iya, itu yang paling banyak. Ya. Jelas ini? Kalau setelahnya ada lagi wa, berarti setelah wa itu masdar yang kedua. Saya ulangi. Masdar kan setelah garis. Tapi kalau setelah garis ada nih kata karoman, setelah karoman ada wa, maka setelah wa masdar lainnya. Beda tadi, apa tadi? Syariba. Lihat bedanya. Kata setelah garisnya, ini sama ya. Lihat, ada wawunya. Berarti masyroban, masdar juga bukan? Masdar juga. Iya. Dan ini perhatikan baik-baik. Syariba, yashrabu, ini harokat shinnya ada 2. Ada sya, ada kelihatan di situ. Tidak kelihatan. Ini ada sedikit, baru ada lagi dhamma. Itu bisa 2 itu. Bisa syarban, bisa syurban. 2. Paham ya? Memang bisa begitu. Itu masdar. Kalau fiilnya berapa huruf? 3. Jadi jika fiilnya sulasi mujarrad, apa maksudnya sulasi mujarrad? Fiil madinya berapa huruf? Fiil madinya 3 huruf. Masdarnya lihat di kamus. Doroba, harokat kasrah, yadribu. Kemudian setelahnya dorban. Ini apa ini dorban? Masdar, kata dasar. Doroba memukul, dorban pemukulan, bukan kememukulan, bukan. Pemukulan. Jelas ya? Iya. Kemudian jika fiilnya selain sulasi mujarrad, berarti fiil madinya bukan fa'ala, bukan fa'ila, bukan fa'ula. Intinya fiil madinya bukan 3 huruf. Jika fiilnya selain sulasi mujarrad, maksudnya fiil madinya bukan 3 huruf, maka ada wazan khususnya. Ada apanya? Wazan khususnya untuk masdar kalau bukan 3 huruf fiilnya.
Contoh, saya kasih ke contoh bagaimana gampangnya nanti dia, karena ada wazannya. Ya, ada fiil madi fa'ala. Berapa huruf? 4. Jelas ya? Berarti masuk cara pertama, cara kedua 2. Ada wazan khusus. Masdarnya kalau fa'ala, masdarnya wazan khususnya pasti ini. Taf'il. Taf'ilun. Bisa taf'ilun, taf'ilin, taf'ilan, karena isim belakangnya bisa berubah-berubah, bisa an, in, un. Paham ya? Sekarang fassara, menafsirkan, kata dasarnya taf'il, berarti tafsir. Fassara, tafsir. Jelas? Lihat lagi. Iya. Contoh dammara, berarti tatmir. Contoh lagi. Sarrafa, berarti tasrif. Saya kasih lagi satu contoh. Kalau antum tidak tahu masdarnya, ini keterlaluan. Wahada, tauhid. Paham? Mudah kan kalau bukan 3 huruf fiilnya. Contoh lagi, satu lagi. Kita ganti fiilnya. Itu tadi kalau fa'ala. Jelas ya? Atau misalnya tadi fa'ala. Contoh lagi satu saja dari fa'ala. Rattaba, taf'il, berarti tartib. Tinggal kasih di situ. Kasih ta di depan. Ya, hapus mi harokatnya semua. Kasih ya di tengah-tengahnya. Tartib. Tartib. Rattaba, tartib. Fassara, tafsir. Wahada, tauhid. Ya, dan nasa, tadnis. Dammara, tadmir. Ya. Fadammarnaha tadmira. Tadmir. Paham? Tayyib. Selanjutnya, lanjut. Itu kalau fiilnya bukan 3 huruf, fiil madinya, masdarnya ada jiwazannya. Jelas ya? Jadi sudah paham semua isim jamid itu 2. Kalau kita ditanya isim jamid yang mana? Ada isim zat, ada masdar. Isim zat, isim yang tidak punya fiil. Masdar itu kata dasar. Cara lihatnya masdar yang mana? Iya, lihat dulu fiilnya. Kalau fiilnya 3 huruf, lihat di kamus. Kalau fiilnya bukan 3 huruf, ada wazan khusus. Paham ya? Yang bagian B, selesai isim jamid. Isim mushtaq. Apa itu isim mushtaq? Ya, pecahan, dibentuk dari fiil kita ubah-ubah, dari masdar kita ubah-ubah. Ya, isim mushtaq itu ada beraneka ragam. Yang pertama ada namanya isim fa'il. Isim fa'il itu apa? Isim yang menunjukkan atas pelaku. Jadi kalau terjemahannya nanti, ya, membunuh, isim fa'ilnya enggak, bahasa Indonesia dulu Pak. Ya, pelan-pelan. Membunuh berarti pelakunya bahasanya apa? Pembunuh. Jelas ya? Puasa
Pelakunya pepuasa. Hah? Nah, mau kita tahu gampangnya bagaimana? Gampangnya cara terjemah isim fa'il, kasih yang, tambah terjemahan fi'il. Membunuh, yang membunuh. Puasa, yang puasa. Duduk, pelakunya yang duduk. Berbisnis, pelakunya yang berbisnis. Tidur, pelakunya yang tidur. Jelas ya? Menghayal, pelakunya yang menghayal. Ya, menganggur, pelakunya ya freelance. Misalnya yang menganggur, tambah yang saja. Jelas ya? Mudah tuh terjemah isim fa'il. Beda kalau masdar, dicocok-cocokkan dulu. Pe'an atau ke'an atau an. Ya, dicocokkan lagi dengan hati nurani dan KBBI. Paham ini ya? Ya, kalau isim mustaq gampang terjemahnya. Tinggal bilang yang ini, yang itu, yang nganu, yang ngono. Nah. Tinggal bahasa Arabnya, itu bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya bagaimana? Sama, lihat. Ada dua cara membuatnya. Ada khusus yang fiilnya, fiil madinya 3 huruf. Ada khusus yang fiilnya bukan 3 huruf. Kalau 3 huruf, maka wazannya fa'ilun. Fa'ilun. Doroba, isim fa'ilnya doribun. Jalasa, jalisun. Kataba, katibun. Kotala, kotilun. Jelas ya? Paham ini? Ya. Saroko, sarikun. Saroko mencuri, yang mencuri sarikun. Ya. Bisa dimainkan terjemahannya. Sarikun yang mencuri. Kasih bahasa lain. Pencuri. Apa lagi? Paluka. Apa lagi? Paham ini? Itu semua. Jelas ya? Jadi kalau ada tanya Ki, sudah mau belajar bahasa Arab tuh? Apa bahasa Arabnya paluka? Jadi kalau ada orang mencuri, saya mau teriak, tidak mau pakai paluka, pakai bahasa Arab. Nah, tinggal cari fiilnya, saroko. Oh, pelakunya sarikun. Karena fiilnya 3 huruf, berarti fa'ilun. Saroko, sarikun. Ya, ada pencuri, sarik. Orang kira, kenapa itu sana sarik. Padahal ada pencuri. Misalnya, kalau dia fiilnya bukan 3 huruf, kalau fiilnya bukan 3 huruf, ada caranya, langkah-langkahnya. Berapa langkah-langkahnya? 4. Nak Budi? Ya, caranya yang pertama, datangkan fiil mudhari'nya. Contoh ya. Lihat. Haddasa. Ya. Atau fassara. Orang yang menafsirkan biasanya kita bilang apa? Mufassir. Ya, dari kata fassara. Lihat. Berapa huruf? 4. Langkah pertama, datangkan fiil mudhari'nya. Fa'ala, fiil mudhari'nya yufa'ilu. Fassara, fiil mudhari'nya yufassiru. Ya, fassara menafsirkan. Kalau yang menafsirkan apa bahasa Arabnya? Itu yang kita mau tahu, kan? Kemudian ganti huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu yang mana? Anita, anaitu, ya, alif, ya, hamzah, nun, dan ta. Jadi apa? Jadi mim berharakat mufassiru. Kemudian kasroh sebelum terakhir. Lihat kasroh memang jinda. Kasroh memang di sebelum terakhir. Checklist. Langsung keempat, tan. Jadinya mufassirun. Kalau fassara menafsirkan, mufassir berarti yang menafsirkan. Kalau wahada bertauhid, orang yang bertauhid muwahhidun. Kasih sama ini, mufassir, muwahhid. Kalau banyak
Kalau dua, muwahhidun, muwahhidani, muwahhidaini. Kalau banyak, muwahhiduna, muwahhidin. Ini sana di SD Panciro. Muwahhidin. Paham? Jelas ya? Ini contohnya. Contoh fi'il lain, tafa'ala, ta'allama. Ya. Tafa'ala, ta'allama. Fi'il mudhari'nya yatafa'alu, berarti yata'allamu. Ya. Langkah kedua, ganti huruf pertama jadi mim harokat dhamma. Yata'allamu menjadi muta'allamu. Langkah ketiga, kasrah sebelum terakhir, muta'allimu. Langkah terakhir, tanwin, muta'allimun. Ta'allama belajar, muta'allim yang belajar. Jelas ya? Kalau yang mengajar, allama, berarti muallim, mufassir, fassara, mufassir, allama, muallim, wahada, muwahhid. Itu. Orang hafal kosakata dari situ, Pak. Jelas ya? Jadi tidak ada itu dihafal. Ta'allama, telah belajar. Ya ta'allamu, sedang atau akan belajar. Muta'allimun, orang yang belajar. Nabuluki. Iya. Nabuluki hafalanta. Fassar, menafsirkan. Ya, setelah menafsirkan, yufassiru, sedang atau akan menafsirkan. Mufassirun, yang menafsirkan. Habis itu hidup tak untuk menghafal. Ya, kita satu kaidah langsung semua. Wahada, mentauhidkan. Orang yang bertauhid, muwahhid. Jelas ya? Baik, ada pertanyaan? Cukup dulu sampai di isim fa'il. Ya, saya mau kasih tugas. Tugasnya mencari dua, masdar dan isim fa'il. Kalau masdar otomatis 3 huruf gitu, fi'il saya kasih gitu. Paham ya? Bagaimana cara cari masdar yang 3 huruf? Buka kamus. Kalau isim fa'il, cara bikin isim fa'il, kalau fi'ilnya 3 huruf, langsung fa'il. Nah, misalnya, rakibah, mengendarai. Ya, orang kalau berkendara, yang mengendarai, supir, rakib. Paham ya? Misalnya kita bilang syaribah, minum. Yang minum, syaribun. Syarafa, mulia. Orang yang mulia, syarif. Makanya ada orang namanya syarif. Jelas ya? Baik. Enggak. Nanti saya kasih fi'il. Ada fi'ilnya sudah saya siapkan. Jadi ku kirim mami. Kalau 3 huruf, berapa yang dicari? Kalau saya kasih fi'il, nanti fi'ilnya ada 5. Saya kasih memang bocoran 5 mutawafar gitu. Kita itu. Kalau 10 banyak sekali. Ya. Bisa di 10 tapi khusus karyawan. Jadi 5 fi'ilnya. Nanti tinggal lihat. Kalau fi'ilnya 3 huruf, maka 2 dikerja. Masdar dicari sama isim fa'il. Tapi kalau fi'ilnya bukan 3 huruf, maka cuma 1 dikerja. Apa itu? Isim fa'il. Kalau kita bertanya, Ustadz, kalau sudah dikasih fi'il misalnya, iya, ta'allama, di mana kita dapat fi'il mudhari'nya? Karena langkah pertama disuruh datangkan fi'il mudhari'nya. Ada semua gitu. Halaman 27 sampai 30, nomor 1 sampai 22. Lihat di situ, kira-kira fi'il yang kukirim masuk wazan nomor berapa? Sesuaikan jumlah huruf dan harokatnya. Kalau saya kirim misalnya istaghfara, ya berarti masuk wazan apa? Istaghfara, berarti masuk wazan apa? Istaf'ala. Apa mudhari'nya? Yastaghfiru.
Yastaghfiru. Kita sama-sama kerja. Yastaghfiru. Orang yang kalau dia yang melakukan istighfar, kan istighfar minta ampun. Yang meminta ampun bahasa Arabnya apa? Datangkan dulu fi'il mudhari, yastaghfiru. Kemudian hapus apa? Hapus ya. Ganti apa? Ganti mim. Jelas ya? Ganti mim berharakat dhamma, mustaghfiru. Terus langkah ketiga kasrah sebelum terakhir. Alhamdulillah ada memang ji. Jam maki hapus ki baru tulis ulang, capek ki. Kemudian terakhir dhammanya ditan mustaghfirun. Apa artinya mustaghfir? Yang beristighfar. Jelas ya? Baik, ada pertanyaan? Nasani karena isim. Iya. Bisa jadi tidak bertanwin kalau ada alif lamnya. Kami kita isim. Isim kan ditanwin. Kalau ada alif lamnya hilang tanwin. Atau ada ya di depan, ya hilang tanwin juga. Ya mustaghfiru, ya kafiru. Iya. Baik, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.